pas dan tepatnya bagaimana? Harus sesuai ketika saya menggambar apel, maka pemahaman kalian yang melihat adalah itu apel. Bukan saya menggambar apel, tapi pemahaman kalian itu kayak ini deh, kayak manggis. Nah, kayak gitu. Jadi maksudnya desain grafis itu seperti itu. Komunikasinya via visual, tapi itu harus tersampaikan sesuai tujuan. Gitu ya. Nah, desain grafis itu memang seni lukis untuk menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu media. Jadi kalau saya bilang ilustrasi, foto, tulisan ini digabungkan, maka disebutnya elemen. Ya, jadi kalau saya bilang elemen sama dengan ini semua, ilustrasi, foto, tulisan, dan seterusnya. Kalau bicara saya terlalu cepat, diinterupsi saja ya, Pak, ngomongnya kecepatan atau nggak ngerti. Ya, lanjut. Nah, unsur desain grafis itu harus kita pahami dari mana sampai mana. Jangan sampai kita taunya desain grafis itu cuma ada warna doang, salah. Kalau kita cuma tahu warna doang, nggak ada bedanya sama pemahaman anak TK. Ya udah asal gambar aja warna keren-keren. Padahal unsur desain grafis itu terdiri dari titik, ada garis, bidang, ya, ilustrasi. Ilustrasi itu bisa digambar pakai di atas kertas atau di atas digital, ya. Nah, ilustrasi ini datangnya dari mana? Ada yang bisa tebak? Ilustrasi? Datangnya dari mana gitu? Dari pokoknya Google, Pak. Google. Dari pemandangan dunia nyata. Dari pemandangan dunia nyata gitu, Pak. Ya, betul. Dari pemandangan dunia nyata. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa juga dikatakan berasal dari hasil ide liar setiap manusia. Kan setiap kita punya ide liar nih. Ya, liarnya seperti apa? Misal saya sedang melihat pegunungan. Ya, ide saya keren nih kalau di pegunungan itu tiba-tiba mengeluarkan efek meledak, ya. Tapi ledakannya bukan ledakan gunung meletus, tapi full color, gitu ya. Dan langitnya dihiaskan oleh hewan yang sedang terbang, burung, elang. Jadi terlihat lebih menarik. Seperti itu yang dikatakan ilustrasi. Jadi ilustrasi itu datangnya dari ide liar juga. Makanya ketika kalian sedang menemukan ide, ya saran saya dicatat atau langsung digambar aja. Jangan menunggu nanti aja deh. Yang ada yakin keburu lemes, keburu udah kayaknya nggak keren kalau gambar ini lagi kayak gitu. Nah, kalau aku Pak, saya lihat desainnya juga gitu. Ya, ya gitu Bu. Lebih bagus karena yang namanya ngedesain itu harus continue, bukan ngedesain asal tetap seperti ini saja, bukan. Karena jangan pakai teman saya Pak, cabian Pak. Saya Pak. Ya, nanti kita semua akan asal naro gitu, asal naro. Padahal nggak desain grafis gitu, asal naro doang gitu. Padahal kita pahamin dulu. Makanya baru ngomong. Udah. Jangan berteman. Kita lanjutkan lagi ya. Berteman. Salah, jangan bertengkar. Ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya tipografi. Nah, ini unsur yang sangat menarik sekali, ya. Kenapa? Karena kalau kalian paham tentang tipografi secara keseluruhan, dari lekuknya font Times New Roman, bentuknya font yang namanya chalkboard, terus Hans ST, itu kan banyak sekali jenis-jenis font. Jadi kalau saya bilang font berarti jenis tulisan yang ada di komputer ya. Itu banyak modelnya dan setiap model memiliki nama. Nah, ketika font tersebut atau kita katakanlah tipografi, maka akan kelihatan keren banget kalau digabungkan dengan ilustrasi. Gitu. Misalkan tadi saya bilang gambar pegunungan, backgroundnya itu ada efek ledakan yang berwarna-warni, ada gambar pelangi dan seterusnya. Kemudian tambahkan tipografi, tulisannya indahnya Indonesiaku. Nah, kan keren sekali ya, bukan sekedar kata, tapi tulisannya pun juga mendukung. Bukan tulisannya itu pakai font Times New Roman, tau nggak font Times New Roman kayak gimana? Tahu Pak, tahu. Nah kan kalau Times New Roman kalau dibuat masukin ke desain yang ceria kan nggak cocok kan ya? Dia cocoknya buat apa? Font Times New Roman. Ada yang bisa nebak kalau Times New Roman harus lebih tepatnya ada di dokumen apa gitu misalkan? Untuk apa? Surat kah, Pak?
Betul, surat. Bisa dibuat surat resmi. Pokoknya yang namanya Times New Roman, pendekatannya ke suatu hal yang resmi. Seperti textbook, proposal, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada juga warna. Nah, seorang desainer harus paham betul mana yang namanya hijau muda, hijau tua, dan hijau pucat, dan seterusnya lah. Ya. Karena semakin ke sini, produksi warna itu semakin beragam. Ya. Ditambah lagi ada warna gradien. Gradien itu berarti warna gradasi. Nah, warna gradasi ini sangat indah sekali bila kita gabungkan dengan unsur yang lain. Nah, yang namanya desain grafis pun juga harus gunakan teknik gelap dan terang. Maksudnya gimana? Jangan sampai gambar kita terlalu cerah banget. Yang ada nanti begitu dilihat sama orang ngecolok, nggak enak benar kelihatannya. Harus kelihatannya ada bagian yang terlihat, wah ini keren bener nih, gitu ya. Seperti desain Apple, ya. Kalau kalian pernah mampir ke situsnya apple.com, itu kan desainnya simple banget, tapi kok keren ya? Iya gitu. Cuman background putih atau hitam, ya. Kita pernah Pak, coba kunjungin website dari kerjasama berdua Pak. Coba ke akmalfoundation.com gitu. Coba. Ya itu cuman websitenya cuma taruh biasa-biasa aja gitu. Coba kita cuman cek. Kayak keren gitu. Tapi harus bikin akun dulu. Oh, ya. Coba kita lihat. Apa? Asma. Akmal Foundation.com. Akmal Foundation. Kayaknya pernah ngakses deh. Itu punya Akmal itu? Punya berdua. Ntar aku chat dulu. Ya, karena internet cepat. Emang gitu Pak, sering Pak. Internet positif. Iya, ini jangan-jangan kontennya yang iya lagi nih. Wah, kacau nih. Mal, gimana? Gak bercanda. Ini soalnya apa ya? Sering kena foundation itu. Ntar saya tanya dulu apa nama website-nya. Bukan itu Pak namanya. Oh, ya udah coba deh dicek dulu nanti biar kita lihat. Ajmal kali. Bukan. Oh. Kita balik lagi ke sini. Jadi gitu, ya namanya unsur desain grafis harus mengenal unsur gelap dan terang. Kemudian nggak cukup gelap terang aja, harus juga mengenal tekstur. Ya, tekstur ini ketemu Pak. Saya ketemu Pak website-nya Pak. Oke. Ya. Kenapa? Kena ini Pak, kena internet positif Pak. Ya, berarti kontennya iya tuh. Wah, bener sih, bener. Waduh, konten apaan itu, Mal? Enak. Ya udah, kita lanjut lagi deh. Nanti bisa kita lihat lagi ke situs yang lain. Tekstur itu seorang desainer juga perlu peka terhadap lingkungan lain. Kalau kalian sering melihat pepohonan, kan harus memperhatikan betul tuh. Kan sekarang kamera sekarang udah makin canggih ya. Oh ya, bisa. Bisa dibuka Pak website-nya Pak, bisa dibuka. Cuman nggak kasih error. Ya udah, ntar deh kita buka ya. Ya, jadi kan kalau yang namanya kamera sekarang itu ada fitur makro ya kalau nggak salah. Artinya kita bisa memfoto ya Pak, nggak salah makro yang sangat dekat. Nah, yang objek sangat dekat itu sangat keren sekali sih kata saya. Kenapa? Karena bisa digabungkan dengan yang lain. Ntar saya mau nunjukin aplikasi keren buat bermain di tekstur. Namanya apa ya? Kalian bisa cek deh. Yang namanya Kiran.com. Bukan, produksi dari Adobe. Apa sih namanya? Adobe. Photoshop Pak, Photoshop. Adobe Capture. Adobe Premiere Capture. Adobe Capture. Nanti saya ikut join deh di ini. Di HP satu lagi nih. Saya sambil menjelaskan, saya buka Zoom juga buat masuk lagi ke bisa nih Pak. Ini Pak bisa Pak. Ini kan website-nya Pak. Oke, lanjut aja deh sambil nanti kita praktek apa saja sih tekstur yang bisa kita dapatkan. Keren banget nih aplikasinya. Saya aja
takjub banget sama aplikasi Adobe Capture. Bisa kalian cek tuh di App atau Play Store. Sudah Nah, masih. kemudian ada ruang. Ada yang namanya ruang. Ruang itu kan pasti sangat diperlukan. Jangan sampai kalian mendesain tapi kelihatan rame, padat banget, penuh, udah kayak pasar gelap, pasar malam. Waduh, masa Oh, ya. Sabar, Pak. Pasar Pasar malam. gelap, Pak. Pasar gelap. pasar baru, Pak, pasar Gelap, baru. Pak. Wah, Ya. jangan masa gelap, Pak. Jangan masa gelap, Pak. Itu sesat, Pak. Marketplace. Ada gitu di sana. Tapi kalau marketplace masih mending, kelihatan keren. Itu ada kayak pasar malam, Masa gelap. rame banget, sempit, nggak ada ruang gitu ya. Jadi katanya kok sumpek banget. Nah, makanya yang namanya seorang desainer harus memprioritaskan ruang juga. Jadi kayak misalkan gini, saya punya, anggaplah background saya ini poster lah ya, kertas yang harus ya ukurannya segini full. Kira-kira menurut kalian, maaf nih, ini bukan maksud iklan, kira-kira kerenan saya menaruhnya begini atau begini? Itu Tergantung. tutupin wajah, Pak. Bagusan yang tadi. Apa? Yang kedua, Ya, bagusan yang tadi, Pak. Yang kedua ya, yang menarik. Karena kalau begini aja, kelihatan kurang menarik, gitu, kurang menunjukkan kalau ini produk. Bagus ini. Suaranya mantap. Gema. Pak, suara Bapak aneh, Pak. Iya, makanya suara saya gema nih. Nah, sekarang masih gema nggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Lumayan. Nah, kalau produknya seperti ini, maka ini menunjukkan, oh saya sedang menunjukkan produk yang namanya Romano gitu ya. Dan ini keren banget. Kenapa keren? Karena dari segi naruhnya itu ya emang miring sedikit, nggak masalah. Dan supaya apa? Supaya objek yang di belakangnya itu pun terlihat ada apa lagi. Jangan-jangan di belakangnya itu ada, misalkan di belakang itu saya taruh gambar perkotaan. Ketimbang saya begini aja kayak kurang menarik gitu loh. Ya, lebih baik seperti ini. Nah, itu yang disebut ruang. Jadi jangan antara memasarkan produk vertikal dengan yang miring sedikit itu pasti bakal beda banget maknanya. Ya. Nah, dari prinsip dasar desain grafis itu tadi kan unsurnya ya. Kalau sekarang prinsipnya ya harus sepakatnya. Ini udah disepakati oleh para desainer bahwa yang namanya prinsip dasar itu ada yang namanya kesatuan antar objek dari kotak satu dengan kotak yang lainnya. Kemudian harus seimbang dari segi warna dan bentuk. Jangan sampai di sebelahnya ini warna kuning, ya, kuning, backgroundnya warna putih. Yang ada malah nggak seimbang dari segi warna, ya, nggak bagus banget. Seperti itu. Jadi keseimbangan itu arahnya bisa ke warna, bisa ke susunan bagaimana dia menata objek. Ya, jadi kalau saya bilang objek, apa saja ya, lebih luas lagi, bisa foto, bisa gambar, ilustrasi. Nah, kemudian ada proporsi. Pasti kalau seandainya ada dua produk, ya pastikan naruhnya pun juga pas, jangan sampai tergantung sih ya, itu selera. Kalau misalkan lebih menarik yang ini lebih dibesarkan, ini lebih dikecilkan, nggak masalah juga. Kalau sama-sama besar pun juga nggak masalah. Yang terpenting balik lagi ke tujuan kita untuk mendesain. Nah, kemudian ada penekanan. Bagian mana yang ingin kita tekan di bagian konten tertentu. Misalkan saya ingin menekankan seperti tadi yang ide liar saya, ada pegunungan yang meledak tapi ledakan itu full color, ya. Kemudian ada pemandangan yang sangat indah sekali. Kemudian depannya tulisan yang sangat besar, indahnya Indonesiaku. Tapi tulisan indahnya Indonesiaku itu saya besarkan lagi, ya, saya besarkan seolah-olah benar-benar meyakinkan bahwa Indonesia ya emang indah. Kemudian ada irama, ini bukan berkaitan ke suara saja ya, tapi antara satu desain dengan desain lain harus senada, jangan sampai berbeda jauh. Dan juga sederhanaan ini.
Nah, ini prinsip dasar yang dipegang sama Apple. Sederhana. Ya. Iya, kesederhanaan gitu, Pak. Iya, Makanya banyak logo sederhana ya. iya. Korporasi. Sampai Pahit. Iya, pahit. benar. Sampai ada warung Padang juga, warung sederhana juga keren banget. Warung sederhana. Iya. Sederhana, taunya harganya mahal ya. Iya, Pak. Oke. Ya, sederhana ini contoh ini. Gambar perempuan. Ya, ini simpel sekali. Hanya beberapa shapes ya yang disatukan. Jadi merepresentasikan kalau ini bentuk perempuan, gitu ya. Ini lebih simpel dan mudah dipahami. Dan juga ada ruang yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai terlihat penuh dan juga harus jelas dari yang ingin ditampilkan. Seperti itu. Nah, untuk aplikasi desain grafis itu sebenarnya nggak cuma Photoshop saja, banyak banget. Kalau kalian tahu Word, Excel, sebenarnya kita bisa mendesain di aplikasi dua ini. Word sama Excel gitu, bisa itu? Bisa. Bahkan Canva. Ya, Canva. Ya, kalau kalian Canva, PowerPoint. Iya, gitu. Kalau kalian hobi banget sama Canva, bikin poster, bikin ini, yang bikin macam-macam lah pokoknya. Nah, di PowerPoint pun sebenarnya udah jauh lebih bisa sebelum Canva. Ya, cuman Canva kan enaknya semua semua gambarnya, semua warna itu udah disediakan. Pak. Apa? Kalau yang 3D modeling apa dia kalau aplikasinya? 3D modeling nih sini nih. Photoshop bagus no. Ini Maya namanya. Maya 3ds Max, yang atas 3ds Max ya. Terus apa lagi nih? Ini saya lupa nih apa namanya. Ya. Itu. Jadi sebenarnya banyak. Artinya apa? Ketika kalian di challenge untuk mendesain, jangan ketergantungan sama satu aplikasi. Misalkan harus di Photoshop, terus begitu Photoshopnya rusak atau lagi nggak ada, bingung kalian. Jadi ngeblank. Nah, ini ada sekilas sih tentang desain poster. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena banyak sekali lomba-lomba tentang desain poster yang harus kalian pahami supaya supaya lebih mengerti bagaimana yang paling benarnya membuat desain poster. Ya. Jadi terkait desain poster itu kan merupakan karya seni atau desain grafis yang memuat campuran gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Itu poster yang harus kalian pahami. Yang memuat komposisi gambar dan huruf. Nah, identitas poster itu yang jelas harus singkat, padat, menarik, dan persuasif. Persuasif itu artinya mengajak. Jangan sampai membuat poster itu banyak tulisan. Kalau banyak tulisan itu namanya apa? Orang. Ya, itu kalau banyak tulisan. Padahal yang ingin kita sampaikan ya gambar gitu ya. Nah, ada kerangka poster biasanya berisikan 20% teks dan 40% grafis. 20% teks, 40% grafis, dan sisanya ruang kosong. Ini yang tadi yang saya maksud ruang. Jadi supaya nggak terlalu pengap banget lah kalau dilihat. Nah, jenis poster itu banyak sekali. Ada poster niaga, kegiatan, pendidikan. Jadi kita harus tahu nih, ketika kita melihat suatu poster, kita juga harus bisa membedakan ini poster untuk niaga atau untuk pendidikan atau apa gitu ya. Gitu. Atau kalau misalkan kalian ikut lomba, tanya lombanya tuh arahnya kemana? Oh, arahnya ke pendidikan ya, berarti kalian bikin poster yang tentang pendidikan. Ya. Nah, ini contoh jenis poster. Poster niaga yang pastinya dibuat untuk menjual barang atau jasa ya. Ada hal yang ditampilkan. Nah, kalau poster kegiatan, nah kayak kalian nih, pastikan ada acara-acara seminar. Acara kayak pensi apa tuh namanya kalau di sekolah kalian namanya? Pentas seni ya, Pak? Pentas seni bisa. Ya. Kalau TCO. TCO. Nah, kayak gitu kan kalian juga harus bisa membedakan. Jangan sampai poster kegiatan tapi malah kalian bikinnya ke arah yang niaga. Ya, model-modelnya tuh arah-arah niaga, jangan. Arah-arahnya harus sesuai ke kegiatan. Ya, gimana ada yang mau tanyakan?
Ada yang mau tanya? Kalau ada sponsornya masuk niaga nggak Pak? Kalau ada sponsornya Pak? Nah, kalau ada sponsornya, nggak juga sih, ya. Belum tentu juga. Kalau misalkan kegiatan ada sponsornya, ya kalau lihat dulu berapa persen konten yang ada di dalamnya. Kalau konten yang di dalamnya itu arahnya tentang kegiatan, 80% kegiatan, berarti itu bisa dikatakan poster kegiatan. Kalau misalkan sponsor itu cuma konten tambahan saja. Nah, yang dimaksud poster niaga berarti ada satu hal yang dijual. Ya, kayak misalkan air mineral ini. Ya, berarti ya produk ini harus ditampilkan, bukan sponsor seperti itu. Kalau sponsor hanya pendukung saja. Nah, kemudian ada poster pendidikan yang ada berbagai macam ya. Poster pendidikan yang arahnya itu ya tentu ke arah pendidikan. Gitu. Arahnya ke objek-objek yang ada di sekitaran lingkungan sekolah. Dan juga ada poster layanan masyarakat. Nah, ini yang paling banyak nih di jalanan. Ya, isinya informasi seputar berbagai pelayanan pada masyarakat. Contoh langkah mencuci tangan menggunakan sabun. Berarti ini tujuannya untuk siapa? Untuk masyarakat dong, ya. Karena ini jauh lebih luas, ya. Kalau dikatakan ini buat ini kok, kok ada yang bilang ini buat anak SMP doang kok, salah juga. Karena isinya itu sangat global, ya, sangat global dan sangat menyeluruh untuk siapa saja. Maka disebutnya poster layanan masyarakat. Nah, ini yang lebih laku lagi di IG, poster propaganda yang memiliki tujuan untuk mengembalikan semangat membaca. Nah, biasanya poster-poster kayak gini nih, yang viewersnya itu banyak banget. Kayak misalkan COVID adalah konspirasi. Wah, Ini Pak. propaganda. Benar Pak, ada banyak Bang propagandanya. Banyak kan? Nah, bisa kalian temukan tuh. Jadi kalau kalian lihat gambar, kalian harus bisa mengkategorikannya. Oh, ini poster propaganda. Oh, ini poster penerangan, poster dan seterusnya. Jangan sekedar, oh ini cuma gambar biasa aja. Kalau ada yang bilang ini cuma gambar biasa, berarti dia belum banyak belajar tentang desain grafis. Begitu ya. Nah, juga ada poster penerangan nih, bukan pakai lampu, tapi maksudnya menjelaskan suatu hal. Ya, terkait contoh, ingat demam berdarah, ingat 3M. Nah, contoh ya tujuannya untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan hal yang diimbau dan untuk tidak melakukan perbuatan tertentu, gitu ya. Jadi kalau ada poster yang seperti ada mengajak kita untuk melakukannya dan kita langsung melakukannya, ya, maka itu posternya udah keren, udah bagus, udah cocok untuk dikatakan poster penerangan. Ya, ada poster afirmasi mengajak karena ingin memiliki tujuan untuk motivasi pembacanya. Misalkan poster afirmasi di atasnya ini tulisan ayat Al-Quran surat Al-Asr. Apa namanya? Wal asri innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya manusia itu sangat rugi kecuali orang-orang yang saling berbuat kebaikan dan saling menasihati. Itu kan artinya poster kalau dicantumkan, kalau ayat tersebut dicantumkan di poster, itu dikatakan poster afirmasi. Ya, dan ada poster kampanye nih yang sebentar lagi bakal banyak mana-mana. Nih, ya. Tahun 2045, Pak. 2045 nih, Revado. 2024, Pak, 2024. Sandiaga Uno, Pak. Sandiaga Uno. Siapa aja ya? Jadi kalian lihat tuh di mana-mana. Ada Pak Ahok gitu, ada Pak Ahok. Ridwan Kamil, Pak. Ridwan Kamil. Next Ridwan Kamil Pak sama Pak Ahok, Pak. Nah, juga ada poster yang kelihatan keren banget. Ya. Ada yang disebut poster karya seni yang dia sangat sangat menunjukkan bahwa ini karya gambar yang terbaik, ya. Sampai-sampai tulisannya itu hanya sedikit, hanya 3 kata saja. Biasanya kayak gitu. Itu disebut poster karya seni. Yang kata-katanya tidak lebih dari 5 kata. Gitu. Nah, seperti itu ya. Kita nanti bakal berjumpa di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akan banyak berdiskusi. Next-nya kita mau ngapain sih?
Silakan Pak. kalau yang bertanya. Pak, ini Pak bisa tunjungin website saya nggak Pak? Ribet Pak. Enggak, sebenarnya. Coba diketik di chat dong. Ketik di chat. Saya sambil login nih, mau ada yang saya tunjukkan juga. Tadi apa ya? Itu Pak websitenya Pak. Tinggal diklik aja linknya. Tinggal Ya, diklik. oke. Nanti ada ownernya itu orang lain. Ownernya itu orang lain Mbak Pak. Nah, Cuman ownernya itu kayaknya owner sama sayanya gitu. Jadi kita berlima pokoknya ngediriin website-nya gitu. oh coba ntar kita cek ya. Saya ngomong ini ya, nyoba join dulu di device satu lagi 987. Oh iya, saya lupa. Ini silakan keluarkan reaksi jempolnya bagi kalian yang paham dan keluarkan reaksi sedih bila tidak paham. Coba saya mau lihat siapa aja yang mengirimkan, berarti Bukan sedih, Pak, itu ketawa. ya kalau mau ngirim reaksi sedih berarti tidak paham. Ya nggak masalah. Nanti Pak Ari bisa ngelihat tuh siapa aja yang aktif di mengikuti eskul ini. Oke. Sip. Yang lain kemana ini? Ini udah nyala nih. Pak, itu di mute, Pak. Iya, maaf. Share. Mana tadi yang ngirim chat link? Itu Pak yang Akmal Foundation CF, Oh, Pak. Akmal Foundation CF. Bentar, kopikan dulu. Copy, paste. CF itu apa ya? California kali ya? Ya Pak, Tapi itu dia bisa dari server California. Soalnya saya juga ada masalah di California. Jangan harus pakai itu. Jaringan apa ya namanya? Pakai VPN lagi. VPN, iya. Aduh, wah. Jangan bikin negatif dulu. Ini sebenarnya bisa jadi gitu. Ini juga kemarin kan laptop saya nggak bisa diakses Pak, terpaksa harus nyalain VPN kah? Iya lagi Pak. Iya, ini aja VPN lagi. Iya, VPN lagi. Saya buka lagi deh. Ini cuma tampilan login doang. Emang harus login dulu ya? Login dulu, iya langsung login dulu. Iya. Ini bahaya nih. Bahaya nih Pak. Hati-hati Pak, itu isinya apa Pak? Iya, nggak bisa ngeliat, saya harus login dulu. Jadi curiga. Itu semuanya keluar tuh lisensi produk kayak gitu. Keluar semua di situ. Keluar produknya gratis gitu keluar semua. Itu pernah masalah gitu websitenya. Nah, ini contoh nih. Ada ini aplikasi Adobe CA. Iya. Ya. Saya mau foto apa ya? Apa yang enak kita ya? Oh, Bapak laptopnya laptop gaming itu, Pak? Isi aja, Pak. Ke PC aja deh ya. Saya foto PC, saya pilih pattern. Nah, dalam waktu singkat saya bisa membuat pattern. Apa tuh pattern bahasa Indonesianya? Pola. Motif. Nah, pola motif inilah yang sangat menjual sekali ketika kalian ketika kalian masukkan ke desain kalian, gitu. Nah, saya atur geraknya sedikit. Oh, agak lama ya geraknya ya. Nah, kayak gini. Jadi kelihatan mantul sekali. Begitu saya klik, cekek. Mata saya sakit. Mata sakit. Nah, dari sinilah bisa saya atur lagi. Misalkan dikecilin lagi. Ya. Nah, kalau di zoom pun, nah lihat tuh. Kalau di zoom ternyata ada kumpulan keyboard. Tapi kalau di zoom out,
lebih jauh, maka kelihatan seperti ini. Kelihatan Pak kalau di zoom out. Ya. Nah, bisa juga diatur lagi polanya. Jadi kalau kita bikin pola tuh di sini enak banget. Polanya kelihatan yang bulat-bulat deh, atau yang kotak-kotak. Nah, jadi seperti ini. Ya. Atau yang runcing. Kok kayak lantai sih Pak jadinya? Nah, iya kayak lantai kan? Jadi kita lebih mengerti, oh ternyata yang namanya pattern itu kan suatu gambar yang berulang kali ya, yang ditata kemudian ditampilkan berulang kali. Maka disebutnya pattern seperti ini. Ya kayak ubin ya, kayak lantai. Nah, no, seperti ini lagi. Jadi kalau buat model seperti ini saja, kalian langsung print ke misalkan ke bahan kain, oh kalian langsung bisa jualan. Ya. Cuman modalnya gampang sekali, cuma modal foto, kemudian dicetak misalkan ke kain atau ke kertas mana gitu. Jadi deh, cakep. Tuh ya. Makin menarik, makin padat lagi seperti ini. Itu ya. Itu namanya Adobe CA, Capture. Seperti itu. Itu salah satu contoh unsur dari desain grafis. Ya. Bisa di-save. Ya. Dan yang kerennya lagi, ada yang disebut color theme, ya, tema warna. Yang tema warna ini yang bisa kita gunakan untuk desain kita. Contoh gini, ini kan backgroundnya katakanlah pattern yang tadi saya buat ya. Nah, saya ternyata dapat color theme. Color theme-nya ini digunakan untuk apa? Untuk warna tulisan, untuk warna background, supaya nyambung. Jadi kita benar-benar dimanjakan sekali bagaimana membuat pola dan mendapatkan pola warnanya. Seperti itu. Ya. Coba deh, bisa sambil dicoba. Gimana, paham atau tidak maksud yang saya sampaikan tadi? Coba yang nggak ngerti, keluarkan reaksinya, reaksi sedih. Yang nggak ngerti? Tawa Pak, bukan sedih. Ya. Oke, saya Zalfa. Halo, saya mau nyapa Zalfa. Saya Zalfa. Iya. Ya, bagian mana yang tidak dimengerti? Saya Zalfa. Ya, oke. Kalau enggak, ini saya sedikit ulangi ya. Jadi yang saya tampilkan ini adalah bagaimana membuat pola menggunakan Adobe Capture. Nah, contoh Adobe Capture ini bisa kita gunakan di background atau di situs yang lain lah, ya, atau di gambar lain. Itu. Jadi tujuannya itu untuk hiasan. Nah, contoh backgroundnya seperti ini, depannya kalian kasih tulisan deh. Nah, kan selamat datang atau apa gitu. Seperti itu. Ya. Oke. Nanti selebihnya bisa kalian coba-coba lagi terkait aplikasi tersebut, Adobe CA Capture. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. kalau untuk masalah editing di sini dibahas juga nggak? Kayak Premiere Pro gitu. Oke, pasti. Tadi di chat pun ada yang saya lihat ya. Ada yang usul ke depannya bahas tentang editing video. Insya Allah yang kita bahas juga. Tapi perlu ada kesepakatan juga sih. Kesepakatannya apa? Device-nya itu harus sama rata. Bukan sama rata sih. Harus saya ketahui. Misalkan komputernya Rasyad, Sagara Jati, Kirana itu seperti apa speknya. Nanti dari situ saya bisa melihat. Saya Pak. Tapi cuman nggak ada NVIDIA-nya Pak. Iya, nanti editingnya bisa pakai aplikasi apa, gitu ya. Cuman Kalau saya Master, pakai Pak. editing
Kalau Bisa misalkan edit. ada yang mau spesifik pakai aplikasi yang pro, ya sebenarnya jangan yang pro dulu. Kita pahami yang dari yang basic dulu supaya kita ketemu yang pro, maka nanti akan menjadi lebih paham, lebih mengerti. Soalnya saya pernah pengalaman, saya buka aplikasi nafsu banget tuh pengen ngedit video pakai Adobe Premiere. Itu ya, dulu banget. Pas begitu buka ngeblank, mau ngapain? Ternyata terlalu banyak tools. Akhirnya saya turunin level saya. Saya pakai yang mudah dulu, pakai apa namanya? Yang rame itu Filmora. Ya, Filmora udah Filmora. bagus. Saya udah pakai Filmora, Pak. Dari waktu dulu, Pak. Waktu kelas Iya. kelas 6, Pak. Nah, semua toolsnya harus digunakan, harus dipahami bagaimana cara menggunakan green screen, bagaimana cara memisahkan objek satu dengan yang lainnya. Begitu tuh udah paham, nanti saya ningkat lagi, gitu ya, sampai ke aplikasi berikutnya. Oke, ada yang, waduh, ini ada yang speknya mantap benar nih, ya, cakep nih. Ya, apa? yang ada Intel i5 generasi ke-10 itu udah pasti udah aman lah. Nah, saya apa nih, Pak? Kita Celeron N28 enggak N400, cuman ini dia bisa main game gitu, main game. Iya. Nah, sebenarnya semua spek itu bisa menggunakan aplikasi video editing. Cuman permasalahannya ketika dia beroperasi, seberapa stabil dia mengolah gambar, seberapa cepat dia mengolah gambar. Misalkan kayak komputer yang notebook yang layar kecil, mengedit video 1 menit, yang durasi 1 menit, taunya dia mengeditnya butuh waktu 30 menit ketimbang speknya lebih tinggi. Ya gitu, Pak. Benar, Pak. Kalau saya kan editing itu paling enggak cuman 8-9 jam ya. Padahal videonya itu 3-4 menit gitu. Benar. Betul ya. Iya. Ya, saya nanti, ambil dulu untuk yang lama, Pak. Yang baru, Pak. Yang ini yang apa ya, baru dibeli udah layarnya pecah, Pak. Udah ini, Pak, lagi ada ini. Iya, boleh. Suatu saat deh nanti boleh kita praktekkan bagaimana mengedit video, tapi dengan syarat wawasan kalian itu harus sama rata terkait desain grafis. Oh iya, terkait desain grafis, aplikasi apa saja yang digunakan? Kita mulai dari level 1 dulu, bukan level rendah ya. Saya nggak katakan itu. Saya mulai dari level 1. Level 1 kita menggunakan aplikasi yang bernama Canva. Ya, sambil saya tampilkan deh. Sebentar. Karena Canva itu sebenarnya sangat membantu sekali. Semua fiturnya kita bedah satu persatu. Ada, Pak. Ada, Pak. Sebentar. Mana Canva? Ikan. Sosibaka. Nah, ini dia nih. Nah, Canva ya. Ya, dengan Canva ini. Ini, Pak, iya nih, Pak. Saya pakai Canva, Pak. Iya. Saya Canva-nya di HP, bukan di laptop. Ya, nggak masalah. Mau di HP, mau di laptop, di iPad, nggak masalah. Sebenarnya sama saja, nggak ada perbedaan sama sekali. Tahu dari mana, Pak? Tahu dari gini. Canva ini tampilannya responsif. Contoh, responsif itu berarti menyesuaikan ukuran layar. Ini kan layarnya saya masih layar ukuran penuh ya. Kalau saya kecilkan, tebak, apa yang hilang? Bukan hilang sih, sembunyi. Ayo, siapa yang sudah nge? Apa, Pak? Coba saya kecilin lagi. Apa yang sudah mulai bersembunyi? Kanan nama kirinya. Kanan kirinya yang mana? Kanan nama kirinya. Oke, kanan kirinya sudah mulai rapat ya. Sudah mulai rapat tapi tidak mengurangi kualitas. Kemudian saya kecilin lagi. Apa lagi yang berubah? Kecilin malah makin zoom out. Menunya, ini menunya. Ya. Menunya semakin minimalis ya. Kalau ada tombol 3 titik ini kita sebut tombol more. Kita klik tombol more, maka muncul menu yang lainnya, fitur, belajar, harga. Nah, saya kecilkan lagi. Nah, di sini
seperti ukuran iPad lah ya, atau tab yang layarnya 7 inch atau sampai 10 inch. Ya, ukuran seperti ini. Kalau saya kalau saya ingin menampilkan menu, ada di mana? Ada di pojok kanan. Yang disebutnya burger menu, karena tampilannya seperti burger nih, 3 garis. Disebutnya burger menu. Nah, kemudian di scroll. Nah, menunya pindah ke sini. Tapi tidak menghilangkan yang lainnya. Tetap ada, tapi hanya bersembunyi saja. Saya kecilin lagi. Sampai mentok banget. Nah, menunya menghilang. Jadi kayak di Ya, burger menunya hilang. Ya, sekarang menunya ada di mana? Di atas. Oke, mana di atas? Di bawah. Bawah ya. Iya, Pak. Nah, saya mau, ini kan tampilan HP kan? Iya, tampilan HP, Pak. Ya, saya mau membuat gambar, klik plus. Sama aja. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau bilang, Pak, kok di laptop saya nggak ada, di dia ada. Itu cuma karena kita yang kurang teliti. Itu ya. Ya sama aja. Nah, nanti kita akan coba seperti ini. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Ya, nanti kalau ada lomba, saya sampaikan ke grup, nanti kalian ikut ya. Insya Allah, Pak. Nah, jangan minder dulu, maju aja dulu. Soalnya saya punya murid juga, dia itu udah ikut lomba berkali-kali tapi kalah terus. Tapi yang saya salut apa? Dia tidak minder gitu. Ikut aja terus. Yang penting dia punya banyak pengalaman, karena yang diincar tuh bukan pengalaman tapi prosesnya yang dia nikmati, proses ikuti lomba, proses sampai berlarut-larut ngedesain seterusnya. Jadi nggak ada kata kecewa ketika kalah. Nih, ya sudah jam 16.24. Saya mau kasih challenge pertama untuk kalian, untuk supaya saya dan Pak Ari mengetahui arah model desain kalian itu seperti apa sih, ya. Jadi saya kasih tantangan buat kalian semua. Silakan kalian menggambar apa saja yang kalian kehendaki, yang ada di ide, yang ada di pikiran kalian. Boleh menggunakan media digital atau media non-digital. Kalau dibilang non-digital, berarti pakai apa tuh? Kertas. Terus mewarnainya pakai apa? Kasih warna. Kertas warna, krayon, gitu ya. Atau cat warna apa saja, tapi kalau misalkan saya maunya black and white, Pak, ya nggak masalah sih, bebas aja, karena ini nggak ada ketentuan, nggak ada aturan, bebas kalian gambar apa saja, mau gambar logo, mau meniru misalkan apa nih ya, kayak Mega nih, One Piece, mau gambar seperti itu boleh aja, ya. Nanti hasilnya One Piece, Naruto bisa boleh. Ya. Hasilnya akan saya pelajari. Misalkan Revado condongnya ke digital, berarti nanti saya sampaikan materi tentang digital yang lebih spesifik. Kalau misalkan, oh iya, ada yang nanya nih, karakter game boleh nggak? Boleh, tapi karakter game yang sopian ya. Sopian, Pak, jangan sampai brilian, Pak. Kayak Abian, Pak, itu game karakternya pada nggak sopan-sopan, pada taruh di belakangnya antinya kena habis internet positot. Jangan yang aneh-aneh, pokoknya yang bagus-bagus lah, yang enak. Iya, jangan sampai di blokir, Pak, kayak saya, Pak. Nyebar lisensi Minecraft, Pak. Nanti saya mau izin ke Pak Arianto, karya kalian, setiap kalian menggambar, mau saya himpun, kemudian saya upload ke Instagram, supaya ada supaya ada kenang-kenangan. Gitu ya. Sebenarnya jangan. Besok masih ekskul nggak, Pak? Minggu depan, masih dong. Ya nanti karyanya di upload di Instagram sekolah. Iya. Kamu follow dulu Instagram sekolah. Oke, gitu aja dari saya. Ada yang mau tanyakan? Oh iya, Pak. Eskulnya kapan aja, Pak? Kapan aja maksudnya? Harinya? Iya, setiap hari apa? Hari Senin aja. Hanya hari Senin. Ya, jadi bukan berarti kalian belajarnya hanya di setiap hari Senin saja, tapi apa ya? Continue. Ketika saya berikan challenge, ya kalian coba improvisasi lebih mantap lagi tiap hari, atau gambar yang lain, inisiatif saja, nggak usah nunggu. Nah ya. Gini kali Pak Paisan, misalnya ini kan hari Senin ya. Nah, nanti hari Jumat itu harus sudah ada hasil.
diserahin ke grup di grup. Nah, nanti dari istilahnya ngumpulin tugasnya tuh setiap hari Jumat. Oh, boleh. Nah, jadi hasilnya diupload di grup aja, di grup WA. Berarti itu sudah mengerjakan tugas di situ gitu. Iya. Pesannya. Oke, itu ya Pak Ari. Kita sepakat yang disampaikan oleh Pak Ari seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya Pak, tugasnya hari ini apa ya? Tadi menggambar apa saja yang kamu inginkan, mau di media digital atau di non digital. Tapi hanya satu saja. Saya minta yang kalian itu condongnya kemana? Misalkan Michelle condongnya ke non digital yang di kertas. Ya udah di kertas aja, jangan dipaksakan digital. Ya. Saya ingin memetakan kemampuan kalian supaya ketika ada lomba poster yang non digital, saya bisa ngerilis Michelle seperti itu. Jadi tugasnya kamu boleh gambar pakai kertas atau pakai aplikasi. Ya. Kalau misalnya bisanya dari pen aja juga boleh pakai pen gitu atau pakai PowerPoint gitu. Untuk sekarang ya. Jadi belum ada aplikasi yang ditentukan dulu nih sekarang. Kamu mau pakai apa? Kenapa? 3D modeling. 3D modeling kalau bisa mah silakan aja, keren. Itu ada yang angkat tangan, namanya kalau kayak gini boleh Pak, ya boleh aja sampai diri ini. Ya apa saja ya, mau 3D model, tapi kalau kalian menggambar objek manusia, pastikan gambar tersebut sopan, ya, tidak mengandung unsur yang memikat hati. Kalau gambar pegunungan sama rumah boleh nggak? Boleh aja, itu mah standar nasional Indonesia itu. Tidak memikat hati, Pak. Mana? Iya, boleh nggak Pak gambar gunung Indonesia gitu? Boleh. Ya jadi biar unik gitu, terus gambar ya, pokoknya yang menurut kalian itu bisa ya, jangan dipaksakan ke yang lain. Pokoknya menurut kalian bisa aja. Oh, yang kartun kayak profile picture saya juga boleh Pak, kayak gini Pak. Mana tuh? Ini Pak, saya Pak. Siapa? Saya nggak ngeliat. Rizky. Oh, Rizky Hermawan. Oh, boleh. Nah, kalau Rizky kamu bisa buat gambar seperti ini, karena nih nanti saya kasih challenge yang baru, itu membuat komik. Oh, iya Pak. Ya. Nanti saya petakan kalau misalkan ada 5 orang yang bisa melakukan gambar seperti Rizky tadi, berarti saya kasih challenge yang misalkan buat komik. Nanti setiap grup akan saya petakan, yang project itu akan beda-beda. Ada yang fokus menggambar yang pemandangan, fokus membuat background, dan yang lainnya. Maka itu gambarnya sesuai kehendak kalian yang kalian itu mampu, bukan sekedar bukan sekedar pengen doang, tapi harus bisa juga. Oke Pak. Oke, gitu ya. Saya cukupkan, sudah jam 16.30. Oke, Pak. Oke. Ya, kita akhiri. Apa nih? Oh, ada yang bisa bikin cerita tapi nggak, kalau disuruh gambar ya masih titik-titik. Ya nggak masalah, gambar saja. Bisa digabungkan dengan cerita-cerita, boleh, nggak masalah. Ya, supaya lebih menarik. Ya, kalau ada yang bilang bikin video. Tantangannya itu hanya di foto gitu Pak. Hanya membuat gambar saja ya, hanya gambar statis, yang gambar itu diam, bukan gambar bergerak. Ya, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Yang terpenting lakukan dulu apa yang bisa kalian lakukan, supaya nanti saya bisa memplotkan kalian itu ada di mana saja, gitu ya. Jadi enak nanti ketika ada grup, misalkan grup kartun, grup anime, grup apa, jadi enak ketika ngasih project ke orang yang tepat. Ya. Oke. Terima kasih atas partisipasi kalian. Keren nih, SMP 9 sangat aktif sekali. Mudah-mudahan kalian semua jangan menjadi lebih mantap lagi, dan jangan minder, karena kita semua satu frekuensi, sama-sama satu hobi, mendesain apa yang kita inginkan, gitu ya. Itu saja dari saya. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan? Oh ya Pak, tugasnya itu difoto aja Pak. Kalau gambarnya di kertas difoto. Kalau yang di digital di screenshot. Atau di save atau jadi gambar lah. Aplikasi Pixel Lab boleh nggak? Apa? Kalau gambar pakai aplikasi Pixel Lab? Ya pokoknya apa aja boleh, nggak ada batasan. Ya. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ihsan yang sudah menyampaikan materinya ya. Mudah-mudahan kalian suka ya di pertemuan yang pertama. Semangatnya nih. Semangat ya, Pak Ihsan itu udah terbiasa ya dengan tantangan-tantangan desain grafis gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa menemukan hobi kalian atau mungkin bakat-bakat terpendam kalian gitu ya. Mungkin sekarang belum paham nih kalian mau ekskul apa gitu. Nah, dengan latihan ini, ternyata gambar saya bagus ya. Oh, ternyata ide saya bisa, jadi nggak harus bisa menggambar, tapi yang penting kalian punya ide, punya gagasan. Nah, itu nanti yang akan disalurkan melalui aplikasi gitu kan ya Pak Ihsan ya. Nah, ya gitu ya. Yang penting kalian semangat, terus keluarkan ide-ide kalian ya. Ide-ide kalian tuh tadi bagus-bagus sebenarnya. Nah, nanti idenya itu bisa dituangkan di aplikasi yang mana. Nah, itu nanti apakah nanti di Photoshop atau di video atau di yang 3D tadi ya kan. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih hari ini. Untuk link absensi Bapak screenshot aja dulu, nanti absennya belum Bapak buat, Bapak lupa. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman kalian yang belum gabung, tolong beritahu ya. Mungkin masih banyak ternyata yang belum gabung nih, baru aja 20-an, belum nyampe 30, padahal yang daftar ada 40, Pak. Sebenarnya animonya. Gitu. Abian juga Bapak. Bapak belum cek tadi. Mari, saya pamit duluan ya, Mari ya. Ya. Oke. Udah ya, itu aja dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.